Pak? Dok, Ya. bagaimana perkembangan kondisi pangeran, dok? Sebenarnya pangeran itu sudah bisa pulang ke rumah. Cuma kondisi kakinya saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Dan saat ini psikisnya sedikit agak terganggu. Terus, apa yang bisa saya lakukan untuk kesembuhan pangeran, dok? Karena menurut rumah sakit yang menyatakan dia lumpuh, katanya dia hanya butuh terapi untuk kesembuhan kakinya. Ya, benar. Jadi untuk terapi terus harus dijalani. Cuma sebaiknya Bapak membawa dia ke psikolog untuk pikirannya sedikit lebih tenang. Baik, dok. Terima kasih. Ya, Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk pangeran. baik. Pangeran! Dok, Dok, Ya, Pak. apa tadi ada yang pindahin pangeran ruangannya? Kami tidak memindahkan ruangan perawatan pangeran. Suster, apa ada yang mengunjungi pangeran pagi ini? nggak ada dok. Pasti kabur lagi tuh anak. Gimana caranya dia bisa kabur ya? Pangeran! 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 Aduh, lo yakin dia mau julukin pangeran? Ntar kalau bokapnya tahu, lo abis diamuk sama dia, Ji. Bibi Kriwil, lu denger gue ya. Jam segini tuh Om Alex sudah ke kantor. Tenang aja, aman. Iya kalau ngantor, kalau enggak gimana? Gue tuh kenal sama pangeran dan keluarganya udah lama. Gue tau banget gimana Om Alex. Dia itu akan lebih mentingin bisnisnya daripada anaknya sendiri. Tega juga ya. Ya kalau dibilang tega sih emang tega. Makanya lu sadar gak sih? Om Alex itu pengen banget misahin Putri sama pangeran. Padahal mereka berdua kan saling mencintai. Susah ya berurusan sama orang kaya. Maksud lo? Lu gak usah mikir aneh-aneh yang kayak gitu tuh cuma Putri sama pangeran. Gue mah gak kayak gitu. Tenang aja kali. Gi, tolongin gue, Gi. Gue harus keluar dari sini sekarang, gue harus ketemu sama Putri. Ran, bukan gue gak mau nolongin lu. Gue takut ketahuan Om Alex. Kita harus pergi sebelum bokap gue tahu, ayo, Gi. Ran, Gi, gue mohon sama lo, Gi. Gue harus keluar dari sini sekarang juga. Bokap gue gak akan tahu. Karena tadi gue kabur sebelum bokap gue balik. Gi, please tolongin gue, Gi. Gue harus ketemu sama Putri. Gue harus keluar dari sini sekarang juga. ya, yaudah. Ibu harus istirahat. Ibu belum tidur loh. Ibu nggak bisa tidur, Put. Kalau kamu masih di sini, sayang. Maafin aku ya, Bu. Aku Put, Ibu minta kamu jangan bahas apa-apa dulu ya, sayang. Karena Ibu nggak mau masalah ini buat psikis kamu terganggu, sayang. Put, ya Om. Munawang,
Pak Haris sedang pastikan kalau Putri akan pulang hari ini. Saya pastikan juga ya. Ya, Put? Terima kasih ya Pak Remo. Nggak usah bilang makasih sama saya. Ini sudah tanggung jawab saya. Sabar ya. Pak Remo, Yes. Bu Nawang, Pak Polisi ingin bicara. Mari, Bu. Maaf ya Pak, saya nggak mau tinggalin Putri di sini. Ini demi kebaikan Putri. Ayo, let's go. Nggak apa-apa ya Ibu tinggal. Ya nggak apa-apa, Bu. Sebentar ya sayang. Kamu nggak apa-apa kan? Ibu cuma sebentar, Put. Ibu sama Pak Remon mau ngurus supaya kamu cepat bebas ya. Ya, Bu. Maafin aku karena udah bikin ibu terus-terusan sedih. Tapi aku juga gak bisa ninggalin pangeran, Bu. Aku gak bisa bohong kalau aku cinta sama pangeran. Gue akan merasa sangat bersalah kalau pangeran sampai gak bisa ngelewatin masa kritis dia. Putri, Rizky, Putri, lu baik-baik aja kan? gue gak apa-apa. Ki, pangeran gimana? Lo tau gak kabar soal dia? Tadi Citra bilang ke gua kalau pangeran udah sadar. Ya ampun, syukurlah. Gue lega banget dengernya. Sekarang, seenggaknya gue bisa lebih tenang. Tapi gua gak tenang, Put. Lihat lo ada di dalam penjara. Gue nyesel, Ki, karena gak dengerin omongan lo. Harusnya gue nurut waktu lo larang gue buat pergi. Maaf Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Karena anak saya bisa bebas hari ini. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Pak, mari.
Pak Raymond, Pak Haris, saya terima kasih sekali karena udah bantuin saya untuk bebasin Putri. Aduh, Mades. Saya akan lakukan yang terbaik tuh Putri. Kasih. Tapi maaf Bu, untuk sementara ini Putri tidak beraktivitas yang berhubungan dengan Pangeran karena Putri masih dalam pantauan kepolisian. Iya, Pak. Mulai hari ini aku pastikan akan lebih tegas lagi ke Putri supaya dia nggak dapat masalah lain lagi. Aku pastikan Putri nggak akan mendekati Pangeran lagi, apapun alasannya. Mel. Oh my god, Fanya. Lo bisa gak sih gak ngagetin gue kayak tadi? But okay, you have to know this banget. So, gue tahu informasinya dari Tasha. Terus Tasha tahu informasinya dari Naomi. But literally gue shock banget. Lo ngomong apa sih? To be honest, Putri savage banget ya. Like she's so savage, dia berani nyulik Pangeran, padahal kan Pangeran lumpuh. Fanya, bentar. Coba deh lo cerna dulu lo mau ngomong apa ke gue, baru lo ngomong. Gue gak ngerti banget sama lo. Okay, for your information, Putri tadi malam ditangkap sama polisi. And sekarang dia ditahan di kantor polisi. Oh my god! Seriusan? Iya, of course Mel. Informasinya akurat banget karena Naomi ngeliat sendiri kalau Putri tuh udah ditangkap sama polisi. Pas aja kemarin pas gue ke kampus mau jemput dia nggak ada. Terus pas gue teleponin dia nggak ngangkat-ngangkat. Oke, wait. Mel, lo mau kemana? Kok lo ninggalin gue? Dad? Daddy? Dad? Mel, your dad udah di kantor kali. Kantor? Ya kali dia pergi kantor tanpa izin gue. Bi? Iya Non, nah ada apa Non? Dia gimana? Lah, Bapak kan belum pulang dari semalam Non. Belum pulang? Iya, Bibi pikir Non udah tahu kalau Bapak belum pulang. Lagian tumben, Non udah tidur dari sore, dari jam 7 tuh. Biasanya nunggu Dedi pulang. Ya udah deh Bi, dia bisa balik. Iya. Dapur Non. Kenapa gue nggak update banget sih? Kalau cewek asongan ditahan polisi karena dituduh nyulik pangeran yang lumpuh. Padahal berita ini epic banget. Tapi gue yakin, Didi pasti udah bantuin si cewek asongan. Secara Didi kan sampai bela-belain gak pulang semalaman. Nyebelin banget sih. Mel, kok lo bengong sih? I know, pasti lo sedih ya gara-gara Putri ditahan polisi. Gue telepon Didi dulu deh. Jadi lagi nelfon siapa sih? Sumpah, Fanya kepo banget sih. Masa dari tadi merhatiin gue terus? Padahal gue sama sekali gak sedih dengar berita ini. Justru gue seneng banget.